Seng bunyi gubrak tadi itu melayang bang, tang, warnanya merah, kuntilanak merah. Nggak ngerti kuntilanak kalau bukan, pokoknya warna merah itu nggak berbentuk perempuan, nggak berbentuk laki-laki, dia hanya berbentuk kain. Oh, kain warna merah. Sweng. Itu kaki kita kayak kepantek, ngeliatin kan. Gua ngotot ngeliat kayak danau gitu. Tapi faktanya kita nggak ngeliat danau, yang kita lihat cuma hutan damar gitu. Hutan damar benar-benar. Jadi akhirnya warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue Fahmi di Baper TV. Dan kali ini gue akan menayangkan sebuah kisah horor pendakian yang akan dibawakan ceritanya oleh Bang Arya Sena. Cerita ini cukup menarik. Ini merupakan kisah pendakian beliau di Gunung Argopuro tahun 2005. Jadi please banget jangan di skip video ini dari awal hingga akhir. Seru, menegangkan, dan tentunya banyak cerita-cerita seru di dalam kisah ini. Seperti apakah kisahnya? Kita saksikan bersama-sama. Check it out. Let's go. baru kita mulai bergerak menuju jalur. Ketika itu si bapak juga tidak melarang untuk naik malam gitu. Awal nggak ada apa-apa, biasa. Dulu kita ngelewatin setelah setelah jembatan kecil, terus kita lewatin hutan Sengon. Lepas hutan Sengon kita masuk hutan damar. Nah, di hutan damar ini ketika kita pertama kali menginjakkan kaki di Gunung Argopuro, kita mulai terasa sesuatu sebenarnya. Jadi baru masuk itu kita langsung terasa sebenarnya. Cuman karena kita ini berpikir gini, di mana-mana tuh gunung sama. Kalau kita pikir angker, angker. Kalau kita pikir nggak angker gitu kan. Prinsip kita waktu itu kayak gitu. Jadi ketika baru memasuki hutan damar terasa ada sesuatu, tapi kita abaikan. Kita terus naik. Sepanjang naik ini, awalnya itu kita dengar suara burung hantu bersahut-sahutan. Entah apa hubungannya. Yang jelas suara burung tersebut menambah suasana tuh jadi agak serem. Wah, jadi creepy banget suasana. Cuman ya memang kita kan datang ke hutan, memang situasinya kan seperti itu gitu kan. Jadi ketika burung hantu itu bersaut-sautan, kita cuek aja. Bahkan gue iseng gitu, ketika burung hantu puk, kita sautin pik. Jadi kalau burung hantu itu bunyi, malah kita balas-balasin gitu, kita saut-sautin. Ya kira-kira 1 jam 2 jam jalan, kan memang keterangan dari si bapak di bawah bahwa kita dari desa Air Jernih sampai ke taman hidup itu antara 4 sampai 6 jam tergantung kecepatan kita. Ketika itu kita kan berangkat jam 8 malam, berarti target kita paling lama itu jam 12 malam, paling cepat jam 12 malam, paling lama sekitar jam 2 kan. Kita punya target seperti itu karena apa? Walaupun kita belum pernah naik Argopuro, tapi literasi yang kita gali kan valid dari penduduk lokal yang memang sangat mengetahui dan sangat memahami medan. Jadi kita yakin kan. Nah, jadi kita tetap jalan itu. Selama kurang lebih 2-3 jam kita di sepanjang jalan itu dihantuin seperti itu. Nah, kira-kira sekitar 4 jamannya gitu ya, pokoknya antara 3 sampai 4 jam ya, kita masih di tengah hutan kan, kita nggak ngerti posisi danau taman hidupnya itu sebenarnya, kita kan nggak paham kan. Nah di sini baru setelah burung hantu itu pergi, baru mulai mas, itu ada kabut tipis. Kabutnya tipis dan wangi. Nah di sini baru setelah burung hantu itu pergi, baru mulai mas, itu ada kabut tipis. Kabutnya tipis
tipis dan wangi. Jadi kabutnya tuh tipis tapi wangi dia, wangi. Sekarang begini, gua ngalamin itu, ya, belum tentu orang lain ngalamin. Ini pengalaman gue ya. Jadi kalau lu nggak ngalamin, ya itu pengalaman lu. Ini yang gue alamin, ini yang gue rasakan, dan ini yang gue lihat dalam pendakian gue ke Argo Puro. Tidak semua hal bisa disamakan berdasarkan pandangan dan pengalaman kita. Karena apa? Tiap orang punya pengalaman dan pandangan berbeda. Gunung boleh sama, jalur boleh sama, tapi pengalaman nggak bakalan ada yang sama. Ya, jadi tolong ingat nih. Ketika gue ngalamin itu, ya ini gue ngalamin sama tim gue. Jadi kabut dulu pertama tipis. Kita dikelilingi oleh kabut tipis. Sebenarnya hal yang seperti ini kita udah biasa ngadepin. Cuman kesadaran kita di saat hal itu datang itu nggak pernah sama. Selalu berbeda-beda kesadarannya. Karena apa? Karena karakter gunungnya sama tingkat kesadaran kita di setiap gunung itu nggak pernah sama gitu. Karena apa? Ya itu tadi, medan tadi. Jadi setelah itu datang, kita cuek jalan, mulai biasa awal tuh, cuman Mbak Kunti lewat, nggak ada suara, cuma lewat, set, kita langsung nengok ke belakang kan, terbang dia masat gitu kan, kita langsung diem. Kode etik kalau udah sama-sama pengalaman itu cuma nengok, melihat ke satu titik tanpa bersuara gitu kan. Semua ngelihat, cuman diem aja. Paling kalau yang mentalnya jelek diputer di tengah. Jadi ketika itu kita langsung bikin kode, tengok-tengokan. Kalau yang di belakang mentalnya rusak, puter, dia harus ada di tengah. Jadi gini, naik dalam situasi khusus, misalnya lu menemukan situasi dan kondisi seperti itu, di mana orang yang paling belakang mentalnya rusak, segera puter, segera rolling. Tetapi biasanya kalau memang tim pendaki yang udah solid, orang yang ditaruh di belakang itu adalah orang yang mentalnya paling kuat. Nah, kira-kira tipsnya kayak gitu. Kalau misalnya baru-baru semua nih naik gunung, lu menghadapi situasi yang seperti itu, ketika mental orang yang paling belakang itu terganggu, segera rolling aja gitu, untuk menjaga stabilitas. Ya, jadi untuk menjaga kita juga kan, supaya mental orang yang di belakang kita tuh, yang paling belakang itu nggak rusak. Berarti kalau yang rada penakut gitu nggak boleh, nggak cocok ya kalau untuk di belakang. Nggak boleh di belakang. Soalnya sebenarnya dalam pendakian itu yang paling berat tanggung jawabnya adalah orang yang di belakang, karena yang di belakang ini memastikan seluruh rombongan tidak ada yang tertinggal. Yang di depan itu mengatur ritme pendakian. Jadi orang yang di depan itu mengatur ritme, orang yang di belakang mengcover semuanya agar tidak terpecah dari rombongan. Jadi sebenarnya yang paling berat itu posisinya di belakang. Orang yang paling berpengalaman itu sebenarnya adanya di belakang, bukan di mana-mana. Situasi kayak gitu kita nggak hiraukan, kita jalan lagi. Kabut tipis itu tetap ada. Kabut tipis tetap ada, kita jalan. Kira-kira 2 jam kemudian, dalam situasi yang seperti itu, kita seperti ngelihat kayak ada penampakan danau. Kan diceritakan oleh bapak-bapak di bawah tadi, taman hidup itu danau, tetapi dia tertutup oleh pohon dan rawa-rawa rumputan. Nah, ketika itu, karena kan gue lead ya, jadi ketika itu posisi naik, ya itu kan jalan begini nih, agak dia muter-muter nih. Kalau kita naik dari Bermi itu kan dia langsung begini, tapi ada jalur yang begini juga nih. Nah, kita ngambil kebetulan yang begini-begini, yang kayak ular, ya, agak santai. Jadi ketika gue sampai ke puncak Punggungan, terus gue ngeliat ke bawah, itu gue ngeliat seperti penampakan danau tadi. Nah, di atas ini tempatnya agak datar. Gue bilang sama anak-anak, wah taman hidup gitu kan. Semua temen gue bilang, oh iya taman hidup bener. Udah seneng dong kita kan, seneng kita semua. Langsung kita putusin untuk apa? Istirahat. Udah istirahat lah, udah sekitar jam 2 kan waktu itu kan. Pas berarti target 6 jam. Kita istirahat di situ. Nggak ada apa-apa nih. Istirahat, buka tenda ya, masak, terus kita tidur.
Tahu nggak bangun-bangun di mana? Gue masih di hutan damar. Berarti itu yang danau itu cuma Semua yang gue lewatin itu semua halusinasi. Jadi gue rupanya hanya malam itu berputar-putar di hutan damar. Jadi kan hutan Sengon dulu nih. Nih yang nggak tahu nih yang baru-baru naik Argopuro, mohon maaf. Kalau nggak tahu hutan Sengon, di bawah hutan damar, di atas desa air jernih, ya itu dua ada hutan Sengon. Hutan Sengon itu nggak seperti hutan damar yang dia tertata gitu. Ini tertata tapi banyak semak-semaknya. Jadi di atas hutan Sengon kita langsung ketemu hutan damar. Nah di hutan damar ini ternyata kita muter-muter. Karena kan dari awal tuh sebenarnya kita udah ada yang ngedek gitu. Oh ya gue inget si bapak bilang kalau bisa nggak usah naik malam ini gitu. Sorry tadi gue kelupaan. Kalau bisa jangan naik malam ini. Terus ada yang kelewat juga nih. Sebelum gue naik, waktu maghrib gue ketemu nenek-nenek satu orang. Dia bilang, mau kemana kalian? Ini Rengganis loh katanya. Ini wilayahnya Rengganis loh. Kalian jangan main-main loh. Masalahnya apa? Kalau kita baru datang, tahu-tahu nih nenek-nenek langsung negor kan. Ini Rengganis loh. Kalian jangan macam-macam di dalam hati. Masalahnya apa kan gitu? Kita baru datang, kita nggak kenal nih nenek-nenek, tahu kayak gitu kita cuekin, kita pikir dia tuh cuman mau minta uang lah gitu kan. Kita kasih uang itu kalau nggak salah 10.000. Udah habis itu dia ngomong apa aja kita tinggal. Itu salah satu di awal-awal yang sorry ya kelewat tadi ya. Itu kayak gitu, cuman kita nggak hiraukan. Pokoknya sepanjang malam kita jalan itu normal. Ya jalur ya kelihatan jalur, ya pohonnya kelihatan pohon, suara-suara rimba itu ada. Nggak seperti kalau gue masuk ke dalam dimensi yang namanya halimunan, kabut gaib tadi. Kan gue pernah ngalamin di Gunung Salak, gue pernah di Gunung Gede, gue pernah ngalamin di Gunung Sumbing, gue pernah ngalamin gitu kan. Tetapi di Argopuro ini benar-benar beda. Ini luar biasa. Gue menceritakan yang betul-betul gue rasakan. Jadi ketika pagi-pagi kita bangun, kita masih di hutan damar. Jadi pagi-pagi itu kita semua bingung. Loh, kok masih di hutan damar? Kita langsung keluar, puter-puter di situ kita cari, bener kita masih di hutan damar. Terus pagi-pagi kita ngomong, kita langsung discuss kan. Lu lihat nggak semalam? Lihat gua kayak danau. Lu lihat? Iya, gua bener lihat kayak danau. Semua ngotot ngeliat kayak danau gitu. Tapi faktanya kita nggak ngeliat danau, yang kita lihat cuma hutan damar gitu. Hutan damar bener-bener. Jadi akhirnya setelah kita udah berunding nih kan, kita memutuskan udahlah biarin naik aja, urusan yang kayak gini-gini udah biasa gitu kan. Soalnya gini, waktu itu kan gue leadernya, di antara kita nggak ada yang tahu taman hidup kayak gimana. Jadi kita nggak bisa memutuskan itu taman hidup atau bukan. Yang jelas ini malam memang berarti kita nggak boleh naik. Gue bilang gitu kan. Semalam itu bener-bener kita emang nggak boleh naik. Ya udah, ntar setelah makan kita naik aja lagi. Jadi kita tetap tetap mau naik. Kenapa? Kenapa waktu itu ambisi banget? Karena ini gunung 3000 terakhir di Pulau Jawa yang belum gue daki. Jadi ada ambisi khusus dari gue untuk tetap mendaki, tapi tanpa mengabaikan safety, prosedur keselamatan, tanpa mengabaikan SOP yang kita kuasai. Jadi setelah pagi-pagi itu kita berunding, kita bergerak lagi naik. Ya, bergerak naik, kita ikutin jalur yang semalam. Jalurnya tuh hampir sama ya kayak yang semalam. Itu betul sekitar 4-5 jam kita sampai ke taman hidup. Tetapi posisinya tidak seperti yang semalam. Jadi kalau semalam kan cuma sampai atas, terus danau taman hidup jangan kelihatan. Nah siang-siang itu nggak kelihatan. Jadi begitu atas kita ternyata harus turun dulu setengah jam, 20 menitan. Turun 20 menit sampai di pinggiran danau taman hidup itu kita harus melewatin semak-semak lagi baru kelihatan danaunya. Jadi yang semalam kita lihat itu apa? Itu pertanyaan besar waktu itu kan. Cuman ketika kita sampai ke taman hidup kita langsung tahu. Oh,
berarti semalam bukan taman hidup gitu kan. Entah apa yang kita lihat, tapi emang mentalnya, alhamdulillah mental temen-temen gue tuh udah terbiasa banget sama yang kayak gitu-gitu. Yang sedikit agak penakut cuma si Kubai. Kubai itu temen gue yang naik sama gue waktu Simpang Maleber Cisarua. Dia yang ngalamin teror juga luar biasa. Nah ketika itu yang cuma agak ngedrop cuma si Kubai doang. Jadi ketika kita sampai danau taman hidup, ya udah kita malah ngobrol-ngobrol kan, loh kok semalam nggak kayak gini ya? Itu apaan ya gitu kan? Kita malah santai-santai aja. Dan di saat itu nggak ada orang di taman hidup, nggak ada orang sama sekali, nggak ada orang. Sorenya udah beda mas. Jadi sore itu ketika lepas maghrib, ya ketika udara udah gelap, yang pertama kali kita dengar itu gending dulu, suara musik Jawa. Itu tapi nggak semua dengar, nggak bareng semua dengarnya. Jadi dengarnya, kalau gua denger suara gending, temen gua nggak denger. Jadi kita ganti-gantian dengernya. Jadi lu denger nggak? Enggak, gua nggak denger. Apaan sih? Awalnya kan gitu kan. Yeah. Yang pertama kali denger tuh si Kubai. Kata Kubai, lu denger nggak? Enggak. Lu denger nggak? Enggak gitu kan. Ah, gua denger sesuatu gitu. Sampai kira-kira sejam itu si Kubai dia dengerin itu. Nah, gue nggak denger. Giliran gue denger, Kubai nggak denger. Jadi kita ganti-gantian denger itu sepanjang malam itu, kita ganti-gantian denger itu sepanjang malam kita dengerin. Plus sama hujan gerimis kan. Jadi malam itu, malam kedua, sepanjang malam kita dengerin suara gending Jawa. Plus suara orang kayak ngewayang. Jadi yang kayak orang ngewayang itu setelah lewat tengah malam. Betul-betul ya, demi Allah ya ta'ala ini gua. Percis banget orang kayak orang ngedalang. Jadi kayak orang ngedalang gimana sih? Iya, iya. Dan kita full berempat denger semua. Itu sepanjang malam. Itu kita nggak bisa tidur. Betul-betul nggak bisa tidur. Karena apa? Bingung kan? Apa iya pertunjukan wayang kulit di kampung sampai sini? Pagi-paginya bangun, gue ngalah nih sama temen gue yang bilang katanya ini udah puncaknya. Oke, kita udah sampai puncak Argopuro, gue bilang kayak gitu kan. Oke, kita udah sampai puncak Argopuro. Oke, kita sekarang turun. Nah, di sini gue ketemu ada satu rombongan pendaki baru naik dari Bremi. Ngobrol kita sama dia, sama rombongan ini kan. Apa? Bang, Mas, itu bukan puncak, kata dia. Puncaknya masih jauh. Nggak taunya di taman hidup kita ketemu anak Surabaya, kata anak Surabaya masih jauh puncak. Kita emang akan turun dulu setengah hari untuk sampai Cisentor. Itu rasa-rasanya temen gue tuh gue mau gebugin. Emang situasinya tuh udah panas ya. Panas situasinya. Jadi banyak banget celah sesuatu untuk masuk. Gue bilang, lu nggak bisa jadi leader. Ya, gue udah kasih kesempatan lu kemarin jadi leader. Hasilnya seperti ini. Ini gunung 3000 terakhir di Jawa yang belum gue daki. Jadi lu besok nggak usah ngambil keputusan apa-apa, lu ikutin gue. Kalau lu setuju, terus naik. Kalau enggak, lu balik, gue naik sendiri. Gue bareng sama anak Surabaya. Akhirnya temen gue setuju. Malam itu kita nginep di rumah bapak-bapak yang kemarin, yang 3 hari lalu kita samperin. Bapak-bapak itu ketawa-tawa, loh kok udah turun lagi gitu. Gimana gak lucu? Udah sampai mana kalian? Kita udah sampai sini Pak. Oh, itu baru taman kering, terus turun lagi ke sini ya. Besok mau naik lagi. Kurang kerjaan nih. Ini gue nggak mau. Gue bilang gue nggak mau tahu. Ini pokoknya mulai hari ini komando gue yang pegang. Nggak suka sama komando gue, mulai detik ini turun. Mumpung masih di taman hidup, tungguin gue di taman. Tungguin gue di Bremi, ntar pulang dari Baderan gue jemput. Siapa yang nggak setuju? Akhirnya seluruh rombongan setuju. Jadi berangkat pagi jam 8 taman hidup, masuk Cisentor itu jam 5 sore. Itu jangan ditanya, fisik kita udah gempor banget. Nah, sampai Cisentor, di Cisentor itu ada pondok kayu. Kebetulan kosong lompong, nggak ada orangnya. Anak Surabaya yang kemarin naik, gue nggak tahu posisinya ada di mana, karena gue nggak ketemu. Ya, jadi ketika sampai Cisentor, kita masuk ke pondok kayu itu, kita bikin tenda di dalam pondok kayu. Situasinya enak kan Cisentor. Udah, gue
Dan gue sama temen gue yang kemarin bertikai ini udah cair suasananya, udah enak karena kita seharian kan jalan nggak ada masalah kan. Akhirnya kita ngobrol-ngobrol, ngopi, terus kita bikin api unggun karena kebiasaan kita kan kayak gitu kan. Kita bikin api unggun, habis maghrib itu setelah kita cari kayu kita bikin api unggun. Kita di depan api nih ngobrol sampai sekitar jam 8 malam. Nah ketika jam 8 temen gue si Cepek sama si Gubay masuk duluan. Gua sama si Jakun posisinya tetap di depan api unggun. Awal sih enak, santai ya nggak? Wah berdua-dua gua ketawa-tawa ngomongin cewek lah yang kemarin kita kerjain di kereta segala macem. Tiba-tiba di saat kita lagi ngobrol kayak gitu, nah, pertama pondok kayu itu kan atapnya seng ya. Pertama itu bunyi dulu, wah, gua kaget. Temen gue yang di dalam juga kaget, tuh apaan sih gitu kan. Tahu gitu kan. Sekali masih cuek, itu udah merinding. Cuma masih cuek. Alah, bodo amat gitu kan, sambil rokok. Nggak lama setengah jam kemudian, burak sekali lagi. Atap seng. Bunyi lagi, burak. Mulai merinding nih, kan mulai merinding, langsung gue bilang sama temen gue, ini nggak beres nih gitu kan. Kata temen gue, iya nih kayaknya nih nggak beres gitu kan. Cuman kita tetap nggak mau masuk, tetap biarin aja, cuekin aja gitu kan. Jadi setelah kita cuekin, nah itu dari atas yang tadi seng bunyi gubrak tadi, itu melayang bang. Warnanya merah, kuntilanak merah. Nggak ngerti kuntilanak kalau bukan, pokoknya warna merah. Itu nggak berbentuk perempuan, nggak berbentuk laki-laki, dia hanya berbentuk kain. Kita cuekin, nah itu dari atas yang tadi seng bunyi gubrak tadi, itu melayang bang. Warnanya merah, kuntilanak merah. Nggak ngerti kuntilanak kalau bukan, pokoknya warna merah. Itu nggak berbentuk perempuan, nggak berbentuk laki-laki, dia hanya berbentuk kain. Kain warna merah. Itu kaki kita kayak kebantek. Ngeliatin kan, ngeliatin si kain itu berkibar di pohon pinus, berkibar-kibar terus baru dia terbang lagi ke arah kita. Begitu kira-kira jarak 1 meter kita bisa gerak kan. Masuk langsung ke dalam tenda buru-buru. Dalam tenda nyabut pisau, nyabut golok. Kan kita taruh dalam tuh. Kita gemeteran di dalam nih. Anjir, apaan tuh? Tapi si Jakun ini nyalinya gila loh. Jadi temen gue si Jakun ini nyalinya bener-bener gila. Dia bilang apaan? Gue nggak terima diginin, kata dia gitu kan. Dia keluar bobo golok. Dia keluar lagi bobo golok. Gue mau tahu nih apaan, gue nggak terima diginin, kata dia. Dia keluar, kan gue nggak mungkin ngebiarin dia sendirian. Gue keluar juga. Itu nggak tahu. Itu kain merah yang tadi gue lihat, gede banget mas. Gede banget, nutupin satu pohon. Goyang gitu deh. Si Jakun nggak ngomong apa-apa, cuman dia ngeliatin ya si Jakun sambil pegang golok. Gue juga ngeliatin. Koceng lagi pemirsa. Si Jakun ini ngeliatin aja kan. Dia ngeliatin itu kain merah tadi. Jadi bukan kunti ya, bukan segala, enggak. Hanya berbentuk kain merah, melambai-lambai. Itu tidak wangi, tidak bau. Pokoknya nggak ada bau-bauan, nggak ada bau, tapi kita kelihatan jelas. Itu dia berkibar-kibar. Si Jakun ngeliatin, gue ngeliatin. Itu kain tetap ada di situ. Akhirnya setelah hampir 1 jam kita liatin, nyali kan ada lagi kan, Terus si Jakun ngomong gini, mohon maaf kalau kita ganggu di sini. Ini gue akuin Jakun ini mentalnya gila. Dia langsung ngomong mohon maaf kalau kita ganggu di sini, tapi kita nggak ada maksud ganggu, kata si Jakun. Kita datang ke sini baik-baik. Mohon maaf kalau memang Mbak, Mas atau siapa, dia bilang, kata Jakun, terganggu dengan kehadiran kami. Terus gue bilang, Assalamualaikum, gue bilang gitu kan. Terus kita langsung selawatan. Terus gue berdua selawatan sama Jakun kan. Selawatan, nah itu kain yang kita lihat tadi, kain bentuk kain aja ya, nggak ada apa-apanya. Itu dia
menyusut. Tes, hilang. Terus begitu dia hilang, situasi yang tadinya sepi sunyi, cuman ada suara apa ya, cuman ada bunyi satu suara hewan rimba, tiba-tiba rame lagi suara hewan rimbanya. Wah, berbagai macam suara hewan rimba tuh keluar lagi. Tadinya nggak ada mas, cuma satu hewan rimba. Apa bunyinya kayak gimana ya, dia bunyinya kayak jangkrik gini, tapi nggak kayak jangkrik gitu, modelnya cet cet, yang model kayak gitu, tau nggak? Ya, yang kayak tonggeret. Aku nggak ngerti lah hewan apa. Kalau tonggeret gue tahu gitu kan. Ini bukan tonggeret, tapi mirip dia bunyinya sama tonggeret, karena dia seperti ada suara. Jadi sebelum tetet itu suara kayak seperti suara burung dulu. Itu baru suara itu. Nah, hanya terdengar suara hewan itu aja. Setelah si kain hilang, baru nih suara tonggeret keluar, suara jangkrik keluar, suara yang lain-lain keluar. Kita pikir selesai nih urusan. Selesai, udah kita tiduran lagi. Sekitar jam 3 bangun. Jam 3 bangun karena dingin banget, Cisentor tuh dingin banget. Bangun, kita berempat keluar, nongkrong lagi depan api. Bunyi gubraknya bunyi lagi, burak lagi. Cuman kita udah nggak takut waktu itu, kita nggak takut. Begitu 2 kali gubrak, kita kan bangun semua empat-empatnya. Ini baru yang dibilang Kunti ada. Jadi di atas modok saya lagi lompat-lompatan, gubrak. Oh, cuman kita udah nggak takut, cuman kita liatin, nggak apa-apa, dia nggak apa, kena garam nggak apa-apa kan. Terus kita langsung diam, tayamum pakai garam. Ya, kita baca lagi, gue langsung baca salamun ala Muhammadin fil alamin ya sayyidi ya Rasulullah, salamun ala Muhammadin fil alamin ya sayyidi. Lemparin, baru dia hilang. Jadi menjelang pagi, Miss Kunti lompat-lompat di atas seng. Lu mau percaya mau nggak terserah. Itu yang gue lihat, gue saksikan, dan gue rasakan di saat gue naik Argo Puro. Setelah kita ngalamin teror yang luar biasa pada malam pertama di Cisentor, paginya kita kuatkan tekad untuk menyelesaikan misi pendakian kita. Jadi kita lurus, ambil Argo Puro. Di Argo Puro itu sekitar setengah jam turun, ambil kiri, kita naik Rengganis. Di Rengganis kita sebentar cepret-cepret. Di Rengganis ini, walaupun tidak ada penampakan apapun, tetapi energi ya yang bersinggungan dengan tubuh kita itu luar biasa, Mas. Jadi memang tidak ada terlihat seperti yang kita alamin kemarin gitu kan, ada penampakannya gitu kan. Di Rengganis ini ya, di atas puncak Rengganis itu kan terdapat reruntuhan bangunan, entah bangunan istana, entah bangunan apa gitu kan. Yang jelas di puncak Rengganis ini terdapat reruntuhan bangunan. Nah, ketika kita mulai masuk reruntuhan bangunan itu, mulai terasa ada seperti hawa yang menusuk-nusuk kulit, entah apa ya. Terus sepertinya ya, padahal waktu itu siang jam 12 atau jam 1, itu sepertinya di sana tuh rame banget. Tidak ada penampakan, tetapi hati kita mengatakan di sini tuh rame. Ngerti nggak? Paham nggak? Jadi mata ini nggak ngeliat apa-apa, tetapi hati kita merasakan kok ini tempat kok rame ya gitu. Kayak bukan tempat di atas gunung yang sepi yang tidak berpenghuni, tidak. Tempat ini seperti tempat yang penuh sesak. Banyak sekali sesuatu yang bergerak seperti hidup, tetapi ya itu tadi, kita nggak bisa lihat, hanya hati kita, perasaan kita mengatakan seperti itu. Dan ini bukan cuma gue yang merasakan. Sekitar 1 jam kita di puncak Rengganis, kita sedikit lebih lama di puncak Rengganis karena apa? Pemandangan di puncak Rengganis itu lebih enak, Mas. Terus yang paling enak, yang paling aneh, kita tuh ngerasa enak banget di puncak Rengganis itu, betah ya. Di puncak Rengganis itu kita betah banget, males kemana-mana. Jadi kalau mau turun, ntar dulu tanggung sebatang lagi, terus sebat udah habis, sebat lagi gitu. Jadi gimana ya, kita seperti ada di satu tempat yang betul-betul nyaman. Ketika kita udah balik ya, karena yang paling malas balik kan gua. Akhirnya setelah dipaksa-paksa gua mau ikut balik kan. Ketika itu gua paling terakhir jalan. Ketika kita lewat tangga batu itu, gua pengen banget nengok ke belakang.
Pengen banget gue nengok ke belakang, nggak tahu kenapa kan? Karena gue nggak biasa kalau pengen nengok ke belakang, gue nggak nengok, gue nggak mau. Kenapa? Gue penasaran. Jadi setelah perasaan hati gue, kok pengen banget gue nengok ke belakang, langsung gue ambil tanah dulu, tanah gunung. Gue langsung tayamum, ya, gue langsung selawat, langsung gue bilang, wahai hati, apapun yang terjadi, engkau tidak akan terpengaruh oleh apapun, karena engkau adalah makhluk mulia. Gue langsung nengok ke belakang, gue nengok. Ini boleh percaya boleh enggak, demi Allah lillahi ta'ala, ya di situ, demi Allah lillahi ta'ala, ya di situ ada seorang wanita cantik, rambutnya panjang segini, tanpa mahkota, ya, tapi bajunya tuh bagus seperti dari sutra, cantiknya minta ampun. Dia ngeliatin gue senyum, terus dia langsung balik badan. Ces. Itu mungkin sekitar 5 atau 6 detik, mungkin paling lah sebentar, yang jelas itu hanya hitungan detik. Begitu gue nengok, tatapan mata dengan ini wanita cantik yang minta ampun. Gue seumur-umur ngeliat manusia nggak pernah ada yang secantik ini. Gue nggak tahu ini siapa. Hati kecil gue pun ada kecurigaan bahwa ini sosok yang pernah disebutkan oleh penduduk di bawah. Tapi ini hanya zone gue aja, perasaan gue aja. Gue nggak berani memastikan. Yang jelas sosok ini bener-bener cantik. Dia tanpa mahkota, pakaiannya bagus, ya. Dia berpakaian seperti apa ya? Pokoknya seperti sutra itulah. Bagus banget pakaiannya kan. Dengan kain yang bagus juga dari sutra itu hanya sepersekian detik. Pokoknya begitu kita tatapan mata dia langsung balik. Terus hilang di balik rimbunya Edelweiss. Udah gue terpana sebentar, langsung jalan lagi. Terus gue langsung ngomong. Begitu sampai Cemoro Lonceng gue langsung ngomong, lu nggak lihat tadi di atas? Apaan? Cakep banget cewek. Gue nggak lihat tos, tapi gue ngerasa emang ada cewek gitu. Jadi teman-teman gue gini loh, teman-teman gue nggak ada yang ngelihat, tetapi mereka merasa di dalam hati mereka, di dalam pikiran mereka melihat tuh ada di situ banyak ceweknya gitu. Jadi lebih banyak cewek dibanding cowok. Dan kata mereka emang cakep sih tos, kayaknya sih. Cuman kalau itu gue ngebatin doang gitu. Jadi teman-teman gue ngebatin semua. Nah sepanjang perjalanan balik itu, karena mentalitas kita udah terbiasa ya, kita ngomongin itu udah biasa aja gitu. Jadi ya udahlah, mendingan kirim Fatihah aja gitu kan. Jadi di sini kita turun dulu Cisentor, nyebrangin kali, datar sedikit, langsung bas. Nah di sini juga teman-teman harus hati-hati karena banyak sekali jelantang alias jancoan alias daun gatal. Itu banyak sekali di area ini. Jadi dari Cisentor untuk sampai ke atas itu ke ke Cikasur. Sebelum sampai Cikasur kan kita ke Hutan Pinus dulu. Hutan Pinus, nanti di atas Hutan Pinus itu kan nanti datar tuh. Kita datar dan kita akan turun mas. Kita akan turun selama 4 jam untuk sampai Cikasur. Dan 8 itu sekitar jam 12 kita sampai ke Cikasur. Itu panas terik, betul-betul panas terik. Sekitar jam 1 itu kan kita jam 12 atau jam 1 ya, kita sampai di Cikasur. Nah di Cikasur itu kan lapangan terbang ya. Bagi yang sudah pernah ke Argopuro tentu akan tahu kemasyhuran dari Cikasur itu. Sebuah lapangan terbang peninggalan Jepang. Sebelah kirinya itu terdapat sisa-sisa bangunan dari betonnya, bukan dari beton, dari batu lah gitu kan, dari cor-coran gitu. Nah sebelah kanannya ke atas yang ke arah lapangan, yang di pinggir ke mata airnya itu kan ada bangunan kayu. Karena tempatnya enak dan kita tuh capek kan, capek plus kenyang, jadi bawahnya tuh agak malas ngelihat pondokan kayu gitu, bawahnya mau senderan. Kita langsung menuju pondokan kayu ya. Begitu masuk pondokan kayu, tiba-tiba nih, ini siang ya, jam 1 siang ya, tiba-tiba langit mendung pertama tuh. Mendung biasa, terus kabutnya tebel, kabut biasa dulu, kabut biasa tebel, terus kabutnya setelah kabut itu makin lama makin pekat, tiba-tiba tanpa ada hujan ada suara apa? Suara petir. Ceder. Kita yang lagi senderan di pondokan kayu kan kaget, lah nggak ada hujan, nggak ada apa-apa. Cuman kalau fenomena kabut itu kan biasa. Cuman fenomena kabut ada petirnya tanpa hujan, ini baru luar biasa.
Jadi di saat kabut itu betul-betul gelap, petir dulu nih. Jeger, jeger. Kita kan di dalam pondok kan tuh langsung keluar. Wow, hujan nih. Begitu kita ngeliat, kedengeran nih. Pertama suara apaan? Brak, 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 brak. Itu masih belum ada apa-apa, karena kabutnya kan luar biasa tebel kan. Brak, 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 brak. Pikiran tuh suara angin. Jadi suara brek brek ini, ya brek brek itu awalnya kita sangka angin yang apa namanya, dia menggoyangkan seng atau menggoyangkan ranting pohon atau apalah. Awalnya kita anggap kayak gitu. Ya, kita anggap seperti itu, suara brek. Karena dia ada hilang. Sampai satu titik, ya, tiba-tiba kita semuanya itu seperti orang tertengun melihat ke arah lapangan terbang tadi. Di situ tiba-tiba kan itu langit tadinya gelap banget ya, apa namanya, lapangan itu kan semua tadi ketutup kabut hitam itu gelap, tiba-tiba agak terang sedikit, itu kayak muncul serombongan tentara ya, yang mereka pakai topi gitu, yang model kayak tentara Jepang ya. Mereka jalan, ada komandannya di depan sendiri megang samurai, jalan bluk, dengan bahasa Jepang, pokoknya begitu-gitulah, rame bluk. Kita semua tertenung tuh ngeliat itu tuh, lewat mereka itu masih biasa. Begitu ngeliat rombongan belakangnya, baru rasanya mau kencing. Kenapa? Itu nggak ada kepalanya semua. Yang barisan belakangnya tuh nggak ada kepalanya semua. Suaranya langsung bluk, 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 bluk. Itu sekejap, mungkin sekitar nggak nyampe 1 menit lah. Yang jelas kita tertengun. Begitu mereka lewat, hilang dari pandangan kita, itu langit tiba-tiba terang lagi. Langit langsung terang, langsung kita begitu terang, nggak pakai ngomong, packing, kabur. Itu ngeliat semua itu. Itu semua ngeliat, nggak ada yang ngeliat. Itu keanehan luar biasa yang kita alami selama naik Argopuro. Kira-kira seperti itulah kisah gue selama di Argopuro pada tahun 2005.